Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah taqul jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu rasul karim. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha suci, zat yang menguasai alam dunia, alam akhirat, semua dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ahad. Bila radhiyallahu anhu sedang mula ketika disiksa oleh majikannya, dicambuk, dijemur di padang mahsyar yang terik matahari, maka Bilal mengucapkan ahad, ahad. Begitu cintanya pada Allah sehingga ucapan ahad ini sudah mulai membuat Bilal itu senang. Padahal dalam keadaan panas, dalam keadaan dicambuk, tapi diucapkan ahad, itu merasa nikmat ya. Jadi udah nggak terasa itu sakitnya Bilal. Ucapan ahad, ahad, sehingga ada kekuatan rohani dalam diri Bilal. Nikmat sekali. Kemudian Rasulullah pun melihat nih Bilal disiksa. Rasulullah lihat Bilal sedang dicambuk, sedang disiksa. Tapi Rasulullah tahu Bilal bilang ahad, ahad. Maka Rasulullah tersenyum. Kalau kita kan kasih gimana? Tapi itulah hakikat iman. La ilaha illallah. Ya nikmat, menyebut nama Allah tuh Maka Rasul bilang sabar wahai Bilal. Gitu. Itu karena nikmatnya kalau menyebut ahad Allah tuh udah lupa segala-galanya. Seperti seorang yang ketika di dunia selama hidup itu susah, terus sakit, menderita, pokoknya gak ada senang itu orang. Maka ketika meninggal sebenarnya Allah masukkan ke dalam surga. Maka ditanya, wahai fulan, apakah kamu pernah menderita? Misalnya, enggak pernah. Udah ratusan tahun dia umurnya di dunia. Tapi begitu nyelupin ke surga, masuk ke surga, maka enggak pernah susah. Selama hidup saya senang terus, baik. Saking hakikat nikmat itu, sehingga enggak terasa. Seperti itu. Seperti ketika Nabi Yusuf alaihissalam difitnah sudah mulai, akhirnya ketahuan kan bahwa istrinya raja ini ngejar-ngejar Yusuf alaihissalam. Maka heboh tuh. Akhirnya Yusuf dipenjara ya karena Yusuf difitnah. Padahal yang ngejar nih istrinya, bukan Yusuf yang ngomong. Maka ditanya pembantunya sama rajanya, ini kamu tahu di rumah gimana katanya? Siapa sebenarnya yang salah nih? Dia nggak tahu nih. Atau begini aja katanya, kalau siapa yang bajunya koyak di depan berarti, atau baju belakang berarti yang yang ingin adalah yang bajunya tidak koyak. Kalau koyakan di depan, maka berarti Yusuf. Nah Yusuf bajunya koyaknya di belakang, berarti ketahuan. Oh berarti bukan Yusuf, karena baju Yusuf yang rusak, tapi baju istrinya raja enggak. Berarti ketahuan. Oh berarti ketahuan Yusuf dikejar-kejar. Itu karena ini ciri-ciri. Oh ya udah. Maka heboh tuh. Wah raja katanya suka sama pembantu kan, Yusuf lagi tuh budak gitu, sama budaknya sampai begitu gitu. Wah katanya akhirnya kesel, belum tahu lu katanya.
Akhirnya belum tahu siapa Yusuf kan, ngomongin gue aja. Akhirnya diundang itu. Perempuan yang ngomong apa tuh diundang. Udah, dikasih apel satu-satu, bukan dikasih pisau satu-satu. Suruh ngupas. Begitu lagi asik ngupas, Yusuf suruh keluar. Yusuf keluar, melihat Yusuf bengong. Ngupas. Tangannya kesat-kesat nggak terasa. Saking terpukaunya gitu. Lupa lagi. Ini hakikat cinta Allah. Hakikat Allah sudah ada dalam hati. Maka bila nyebut ahad, semakin ya nikmat, nggak terasa sakit. Ahad. Ya sudah mulai. Inilah iman yang tertanam, yang murni iman seperti itu, melupakan segalanya. Ada seorang waliullah di kampungan dibilang orang gila. Ya pokoknya ini orang udah gila nih. Allah mula apa Allah ini. Sampai tergila-gila gitu. Wah orang stres nih katanya. Sampai sebut ternyata apa dia orang wali. Karena udah pokoknya Allah. Kayaknya kalau udah lupa sama kehidupan dunia, sama cintanya begitu tinggi sama Allah. Dia orang-orang seperti ini makrifat Allahnya udah merasa udah bersama Allah. Ini wali-wali dulu seperti itu. Sampai dia doa pun akan Allah kabulkan. Maka wali Allah ini dia doa sama Allah. Ya Allah, kasih tahu saya gimana sih setan tuh menggoda saya kan. Caranya gimana? Maka akhirnya dia ditampakkan itu setan, dia bersungut katanya. Ini hati manusia. Setan nunggu sini. Begitu kita lalai, itu sungutnya tusukin ke hati kita. Terus langsung disemburin itu virus lalai, virus malas, virus maksiat, macam-macam. Victor keluar, pikiran kotor apa. Begitu dia zikir lagi kata Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Langsung dipanas, cabut. Waduh, setan nggak berani. Ini panas, untuk setan nggak kuat. Itu seperti itu setan, mudah gitu. Begitu lalai kita langsung lagi tusukin lagi, kayak nyambut semburin lagi virus. Setan tadi hati kita nungguin terus nongkrong aja. Lalai dikit masuk. Nah, sehingga hati itu lalai. Dan maka perkara yang sangat penting adalah dalam hidup kita ini adalah mengingat Allah, mengenal siapa Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan. Allah menciptakan kurang lebih 18.000 jenis makhluk Allah ciptakan. Semua Allah jamin rezekinya. Tidak ada binatang yang melata pun, semua Allah berikan rezeki. Tidak pernah Allah lupa ngasih rezeki. Siapa saja binatang, manusia apalagi, maka diberikan rezeki oleh Allah semua. Tidak ada yang mampu memelihara alam ini, terutama baru makhluknya saja, makhluk hidupnya, yang kasih rezeki kecuali Allah. Selain Allah, diberi rezeki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan langit tanpa tiang, segini besarnya langit, tiangnya tidak ada, tapi nggak jatuh, beruntung. Bahkan Allah tidak hanya ciptakan langit saja. Di atas langit ini bermacam-macam planet yang begitu banyak jumlahnya. Bintang saja sudah mulai jumlahnya begitu banyak. Bulan juga besar. Maka kalau planet-planet ini dia berputar kencang ternyata. Dia nggak diam, bintang kelihatannya diam tapi bergerak. Kencang sekali. Nah kalau dia bergerak tidak sesuai lenceng dari relnya, kalau kereta kan harus ada rel. Kalau luar rel itu jatuh. Nah, begitu planet-planetnya ada relnya, orbit berputar di porosnya, kecepatannya luar biasa. Kalau Allah tidak kontrol maka saling bertabrakan, akan hancur gitu. Tapi Allah jaga, Allah pelihara, sehingga matahari berputar tetap di porosnya, bulan, bintang, planet-planet yang lain tetap berputar di porosnya. Berubah sedikit maka hancur bertabrakan.
Nah itulah saudara mulia. Masya Allah, kemampuan Allah memelihara ciptaannya. Bahkan dari langit, saudara mulia, antara langit dan bumi ini Allah ciptakan awan. Baik. Awan ternyata tidak hanya begitu saja, awan bentuknya berubah-ubah. Sehingga orang melihat tuh ada warna kuning, awan. Tiba-tiba warnanya gelap, abu-abu, putih, bersih. Bisa warna oranye, sunset tuh kan. Itu ternyata Allah ciptakan itu untuk manusia, untuk hewan-hewan di bumi ini yang hidup. Maka ada hewan-hewan begitu ngeliat matahari atau bulan, awan sudah berwarna macam-macam, sore, siang, malam, mereka pulang tahu. Kesan bahwa ini menandakan bahwa dia harus istirahat, menandakan bahwa dia harus keluar. Ini pemeliharaan Allah Subhanahu yang tidak kita sadari. La ilaha illallah. Dia Allah memelihara. Sehingga yang binatang-binatang begitu melihat awan sudah gelap, matahari sudah redup, maka pada pulang. Yang nyuruh pulang nggak ada. Hakikatnya Allah nyuruh pulang. Gelap nih pulang, pulang. Pada pulang, anaknya pulang, ayamnya pulang. Kalau udah gelap maghrib pada pulang nanti malah ke kandang. Terus siapa nyuruh pulang? Kan? Semua binatang-binatang buas semua pada pulang. Dan ternyata ada juga yang Allah ciptakan hewan. Justru malam keluar ya. Wah begitu ada matahari. Kelelawar kemarin itu kan di dekat Musola Fajir, Bu Haji. Keluar, dia tahu. Oh ternyata Allah kasih tahu ya kamu keluar. Tapi dengan apa? Alam. Sehingga kelelawar keluar semua. Gitu. Burung hantu yang tidak tidur, dia bisa melek. Kalau binatang yang siang, begitu terang matahari itu melihat. Tapi burung hantu yang malam, matahari terang dia malah nggak bisa ngeliat, buta. Terus kelelawar kok tiba-tiba jatuh. Saya dulu belum ngerti. Kalau siang letek kelelawar, tato blek aja jatuh. Ternyata dia nggak ngelihat, padahal terang banget. Dia terbang nabrak jatuh, plek. Karena untuk dia malam terang itu jadi gelap. Tapi untuk binatang-binatang yang siang, terangnya terang. Begitu malam gelap, nggak bisa melihat. Tapi kelelawar, burung hantu, justru melihat. Yang harus dia buta jadi melek. Yang dia melek jadi buta. Nggak ada airnya. Di awal nggak ada air. Kalau dalam ilmu alam lu belajar sekolah tuh dari air laut ke serap ke matahari, terus kemudian turun hujan. Ternyata di awal nggak ada air. Dan turunnya juga langsung tumpah. Tapi kalau turunkan hujan setetes-setetes. La ilaha. Coba satu awan, ada airnya tumpah turun, burst, hancur satu kampung. Karena apa? Langsung turun hujan. Selesai mulai nanti pada maghrib akan dilanjutkan belajar. Tentu luar majlis. Subhanallah wa bihamdihi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.